ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Matanya merem, mulutnya senyum. Marbot di masjid ngumumin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama ditutupin kain putih yang jarang-jarang itu Bang Udin almarhum, disingkap sama Ibu Dewan. Ya Allah, enak meninggalnya, senyum. Pulang Bu Hajah Dewan, ngobrol sama RT sama RW di jalanan pulang takziah. Ngomong Bu Dewan, Pak RT, apa Bu Dewan, apa Bang Udin kayak kagak mati ya? Iya, meninggalnya enak, matanya merem, mulutnya senyum, kayak kagak mati ya. Itu ngapa ngomong pelan begitu? Lapar ini, belum makan saya. Alhamdulillah, orang banyak takziah. Malam tahlil datang banyak orang yang doain. Kenapa? Orang baik. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil po? Dicekekin mulu saban malam sama dia. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Israel diperintahkan oleh Allah, Israel udah waktunya tuh, ajalnya akan tiba, cabut nyawa orang itu. Dari mana ya Rob? Jadiin satu aja udah. Dari mana? Mata, kaki, mulut, semua tangan. Jadiin satu udah. Sewot banget Israel po. Dia tarik kencang buat berebel. Wah, itu orang yang dicabut. Matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya lidahnya keluar, matanya mangap, matanya melotot, lidahnya keluar. Mandi nama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebegin pakai sabun, diteken perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut sama Amil yang mandiin. Ibu, ada yang nanya dari atas, datang itu suara, ya bena Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang lu gak bisa berkutik apa-apa. Dibersihin mulut kita sama Amil, dibersihin Ibu. Ya Allah, ada yang nanya lagi dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang lu gak bisa ngomong apa-apa. Bajikan kita di kain putih, malaikat rahmah pergi, munkar nakir gak bisa nanya. Orang yang suka berbuat amal soleh, munkar berebut nanya sama nakir, ngomong marobuka nggak sanggup kok. Marobuka agak sanggup ngomong. Laporan munkar nakir kepada Allah, ya Rob mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, tulisannya cakep semua di kain putihnya, amal baiknya bagus semua. Saya nanya nggak sanggup nanya, mulut saya lengket berdua. Kata Allah, siapa yang lu tanya itu? Romannya domisilinya orang Sawangan. Oh, Depok. Iya. Tengah tuh bidadari Bang nemenin, hidungnya mancung, tangannya bengkok batang waru, wah betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, udah dia banget udah. Ya Allah, bibirnya aja kayak delima di belah 4. Kalau delima di belah 2 kegedean lah. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Kita ditemenin di kuburan sama orang yang cakep, bingung Bang, nanya, man anta lam aro fid dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah ngeliat orang secakep anda di Sawangan di dunia? Nggak pernah. Orang itu pun menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, po, ya Allah, ditemenin sama orang yang paling jelek. Wah, bingung kita, kaget nanya, man anta lam aro fid dunya akbah minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang sejelek anda di dunia? Orang itu pun menjawab, ana amaluka su, akulah amalmu yang jahat yang nemenin kamu dalam kubur. Na'udzubillah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para asatidzah, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Juwaini Muttaqin, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Acep Supriyanto, guru kami yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hilman Zulkaid, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Didin Syihabuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rusdi AS, guru kami Al-Mukarram Ustadz Haji Kamaluddin Rashid, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Dainuri, Ketua Yayasan Sawangan Sejahtera, Bapak Dr. Andes Haji Effendi, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Sawangan, Bapak Haji Are. Hadir pula di tengah-tengah kita salah satu anggota DPRD Kota Depok, kakanda saya Al-Mukarramah Kakanda Haja Ela Dahlia beserta suami dan segenap keluarga besar almarhum wal maghfurlah almarhumahnya Haja Sati binti Engkong Kisan dan Kong Saruni Sarbini, tulisannya salah, Sarbini bin Kong Saidi, dan segenap para jamaah Majelis Haul, para ibu, para bapak, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita Al-Mukarram Kakanda Ustadz Haji Ambi. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau. Enggak ada baleho ya. Bicara haul, saya teringat di zaman Rasulullah ada seorang anak muda nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima." Ini bocah anak muda nanya sama Rasul, "Ya Rasul, apakah masih ada cara saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi ibu bapak saya sudah pada meninggal dunia?" Ini bocah nanya. Bocah nanya menabi. Iya, nyaut apa?
Maka Rasulullah menjawab pertanyaan anak muda itu, apa kata Rasul? Banyak cara berbuat baik kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Rasulullah bilang, apapun kerjaan yang baik, engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tua kamu yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya nyampe. Ini bocah dikata begitu langsung girang, gue pok gerigap aja girang. Saking girangnya dia langsung bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatkan pahalanya bikin sumur buat orang tuanya yang udah meninggal dunia. Jadi orang kalau mau masuk masjid ambil air wudhu pakai sumur yang digali. Ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita baca zikir, baca surah Yasin, tahlil yang malam ini kita baca. Semuanya itu pahalanya lebih nyampe lagi buat almarhumah yang dihaulkan malam ini. Ini hadis kalau nggak dikias ribet bang. Ntar ada yang emaknya mati, dia bikin sumur sampai ke masjid. Babanya mati, dia bikin lagi sumur sampai ke masjid. Lah banyak yang mati, banyak sumur sampai ke masjid. Orang nggak ke masjid, nyemplung semua. Maka nih hadisnya dikias. Contoh kias itu apa? Selain daripada sumber hukum Islam kita, selain Quran, selain hadis, selain ijma ulama, ada yang namanya kias. Menurut kita orang ahlu sunnah wal jamaah, begini po, kias nih, ini dikit ngaji, kias. Iya nyaut apa? Tuh. Salah satu contoh. Azan. Azan tahu kan? Azan itu sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Sunnah azan bang. Dikias ini azan. Mana kiasnya? Bukan waktu mau sholat doang kita disunahkan azan. Kapan kita disunahkan azan? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, sunnah azan. Makanya orang tua dulu tuh kalau ada angin kencang, hujan gede, geledek gede, depan pintu dia azan. Allahu Akbar, azan. Tuh orang yang ilmunya ada, yang kagak tahu ilmu mak. Ada angin kencang, ki ngidul, angin suruh ngidul. Sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Lagi kebakaran, umpama. Tetangga kita rumahnya kebakaran. Gara-gara kompor gas melon. Iya bu, kagak dimatiin, lupa. Makanya kan menteri udah ngomong kalau masakan udah mateng, bocah juga paham dikata gitu. Menteri ngomong begitu. Bocah SD juga ngerti ya pok. Ntar saya gantiin dia jadi menteri. Ngomong pada blunder mulu. Tuh. Rumah kebakaran itu sunnah adzan. Allahu Akbar sunnah. Cuman jangan semuanya adzan, kagak ada yang nyirem. Lah, mentang-mentang disunahin adzan semua rame-rame, kagak ada yang nyiremnya, merembet kebakaran. Sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Bayi baru lahir. Itu disunahkan adzanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Nulad siapa? Nulad Nabi. Rasulullah mengadzankan cucu beliau
Sayyidina Hasan wal Husain ketika baru lahir diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Adzanin. Cuman jangan kencang-kencang ngajarinnya. Tentang baru tumben punya anak, giroh banget. Bapaknya kori lagi, bu lah. Dia tompok depan anaknya, bocah baru lahir, orok. Kencang buat laga Mekah lagi. Wow, lah pada biru bocah. Lah kena sawan. Kaget ya, iya kaku bocah. Sunnah adzan. Kapan lagi disunahkan adzan? Jenazah mayit, Pok. Bang, ketika dibawa ke tempat pemakaman, dimasukin ke liang lahat. Kalau orang kampung saya ngomongnya lobang landak. Ya kan? Dibuka pocongannya, tuh semua mukanya dihadapin ke arah kiblat, dimiringin, diciumin tanah. Sebelum ditutup sama papan, sunnah diazankan. Adanin, Allahu Akbar, komatin lo. Baru tutup pakai papan. Men papannya jangan dinomorin. 1, 2, 3 sampai 10. Menutup warung. Udah nggak zaman po karang. Sekarang udah ada rolling door. Tawa aja cing. Ini Haji Denny salah ngundang ustad ya. Orang PA suruh ceramah. Ya, mana baru nyampe pisan ini. Bu. Tuh. Maka ini anak nanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, terus apa saja amalan untuk kita berbuat baik kepada orang tua yang udah meninggal dunia? Rasul bilang, as-salatu alaihima. As-salah bimakna ad-du'a. Salat artinya maknanya doa. Doain kedua orang tua. Haji Denny malam ini, selain beliau bersyukur terima kasih kepada Allah, beliau juga hari ini dapat pangkat baru, jabatan baru. Beliau syukuran, kalian bikinin haul emaknya. Yang kedua, kemudian beliau ngundang kita. Alhamdulillah, nazar tuh omongan. Ntar kalau saya naik pangkat saya saya mau bikinin haulnya, kalian ngundang Tile gitu. Makanya kagak ceramah juga nggak ngapa-ngapa sebenarnya di sini po. Yang penting saya jogrok, udah kebayar nazarnya. Jogrog itu jegir po. Ini bahasa Mandarin jogrog. Gua kaget banget tuh tahu-tahu jogrog aja depan gua gitu. Apa ya, jogrog itu bahasa Mandarin sebenarnya. Iya, langsung nongol aja gitu po gitu dah pakai di Bandung dah, orang Sawangan ilo kagak paham. Bu, nih. Jadi doain kedua orang tua. Maka malam ini almarhumahnya Haja Umi Tati, Umi Sati, kita doakan, kita baca surah Yasin, kita zikir, tahlil, semuanya pahalanya disampaikan, diniatkan buat beliau almarhumah. Maka hari ini, malam ini girang gembira live bang. TikTok. Oke guys. Jangan lupa tap layarnya ya, jangan lupa tap layarnya. Iya, kirim. Ayo terus ya. Jangan lupa kirim gipnya kirim, gip. Kasih paus. Mawar doang ya. Ya Allah. Bu,
Ini almarhumah yang kita haulkan girang dan gembira, dikirimin doa. Kenapa? Karena hari ini, malam ini kita kenang beliau. Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, apa kata beliau? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa'a. Orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita buat orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab kenapa? Baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhumah Umi Sati udah meninggalkan duluan kita 2 tahun yang lalu. Berarti beliau sudah meninggalkan cerita anak, cucu, menantu, keluarga, meninggalkan cerita yang baik-baik. Maka kalau orang sudah meninggal dunia, ibu, jangan diomongin kejelekan-kejelekannya. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin, ingetin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh kita ngomongin kejelekan orang lain. Allah udah mati nggak boleh. Kecuali yang mati orang kafir, boleh dah kita omongin. Buktinya Fir'aun kita omongin mulu. Kan dia orang kagak bener ya Pok. Tertulis tuh sejarahnya, jeleknya di Quran ada. Jangankan kelakuan Fir'aun, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan. Nama lu siapa bang? Fir'aun, belum pernah. Sampai nama aja orang ogah pakai. Cetawa bocah. Tapi kalau dia orang Islam, orang mukmin, dia beriman, nggak boleh. Maka malam ini kita kenang cerita-cerita beliau semasa hidupnya. Begitu baik dengan tetangga, dengan saudara, anak, cucu, mantu. Begitu ramah orangnya, sering berbuat amal soleh, berbuat kebajikan. Maka kita pun lagi bikin cerita. Nih yang masih pada hidup termasuk saya, lagi bikin cerita. Maka bikin cerita yang cakep-cakep kok. Pastor kita meninggal dunia kan diomongin, ya Allah, itu Mpok Anu dulu kan baik banget orangnya, asal orang lewat dikasih, depan rumahnya lewat dikasih. Iya masa agak dikasih Pok, mau lewat diserung lah, diomelin jalanan. Tumpo itu kan masih hidupnya dulu, ya Allah luar biasa, ngajinya getol banget. No abang ono apalagi no, ya Allah kalau ada dia kongko udah resep aja enak, adem bawaannya, nggak pernah ngata-ngatain orang. Itu diceritain Pok kalau kita udah meninggal dunia bang. Kita nih lagi bikin cerita nih semuanya. Kan ada aja temen masih hidupnya aja nyusahin temen gitu kadang-kadang. Asal kita lagi kongko nih, ada yang model temen di kampung lagi kongko seru-seru banget ya, kita lagi tawa-tawa ngobrol yang ngalor ngidul cerita-cerita kenangan gitu. Dia nyampe, itu semua pada berubah. Dia nongol. Ya bangsa rokok gua habis ini kalau dia nyampe. Udah enak aja dia nyampe tuh. Ada bang, jadi suasana berubah. Ada model begitu. Ada juga model teman kita. Kalau lagi kita kongko nih, si Anu mana ya? Kalau ada dia resep ini. Kalau ada dia resep dah pokoknya. Asal dia mah enak aja udah. Tuh ada. Maka semuanya ceritanya tergantung orang yang masih hidupnya. Ini yang meninggal dunia diceritain yang baik. Tergantung kita sekarang yang lagi bikin cerita. Maka ceritanya yang cakep-cakep aja cing. Ntar dikenang sama saudara, sama temen, sama tetangga, sama keluarga. Kan cakep-cakep kenangannya kalau udah nggak ada. Jangan bikin cerita itu mulu. Ketahuan banget kebaca sama orang. Kayak sinetron Indosiar. Itu kan kebaca banget ceritanya. Baru mulai judulnya udah ketahuan ya kan. Ya ntar juga begini nih, ntar juga begini nih. Ini awalnya dia pacaran nih, ketemu nih, kawin, nikah bahagia. Wah bos dia jadi direktur, semuanya cakep. Wah pokoknya bahagia dah, rumah tangganya punya anak. Kemudian di kantor ada sekretaris cakepnya, jadi demen ini. Sekretarisnya genit juga kan, tahu sendiri pasti demen ini. Akhirnya demen, digoda dirayu-rayu. Akhirnya dia pacaran, dia kawin, dia tinggal bini tuanya ya kan. Akhirnya duitnya habis diporotin nih sama dia, sekretarisnya nih habis semua, jatuh miskin.
miskin ya kan tuh. Akhirnya jatuh miskin diusir dia. Wah, jalan di pinggir jalanan kayak gembel dah. Ya, akhirnya mobil lewat ditabrak deger. Dibawa ke rumah sakit dah. Akhirnya di rumah sakit soundtrack filmnya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Yang nyanyi Rosa, judulnya Hati yang Tersakiti. Nggak alasan tahu kok, orang saya sering nyetel YouTube. Ya Allah, tuh ceritanya kebaca semua. Maka kita yang masih hidup lagi bikin cerita yang baik-baik. Maka manfaatnya haul malam ini banyak, begitu banyak manfaatnya. Dan diantaranya yang pertama, manfaat haul buat orang yang dihaulkan malam ini. Siapa dia? Almarhumahnya Hajah Umi Bu Umi Sati Girang. Kenapa? Karena beliau dapat kiriman doa orang yang sudah meninggal dunia. Kata siapa meninggal? Kata yang masih hidup. Empok anu mati no. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah doang. Pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Mereka hidup kembali di alam barzah. Makanya ketika kita ziarah ke kuburan, ke makbaroh, ke kober, kita ziarah, beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu penghuni kubur pada jawab salam kita, Bu. Mereka tahu yang datang siapa. Kita nggak pernah bisa ngelihat mereka, tapi mereka bisa ngelihat kita. Menjawab itu ruh manusia yang sudah di alam barzah. Waalaikumsalam. Cuma dia yang jawab salam, kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger, kagak jadi ziarah. Serem lah. Datang ziarah ke rumah, ke kuburan engkong, assalamualaikum ya ahlal kubur, engkong nyaut, waalaikumsalam ji, lu nyampe, lu kedengeran sama kita, itu langsung tuh surat yasin abis kita lempar po. Tasbih udah ampar-amparan, kita ngibrit lari, udah sendal jepit putus, udah ukuran. Kenapa? Ada penampakan. Mereka bisa ngelihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Mereka orang yang sudah meninggal dunia, laksana orang tenggelam di laut. Orang kalau lagi tenggelam di laut, lagi cengap-cengapan, yang dia mau bukan apa? Bukan duit 2 karung, bukan. Mobil yang mewah, duit 2 karung, emas 74 kilo, kagak. Yang dia mau apa? Ban mobil yang dalamnya tuh yang udah dikompak, dikasih angin, dia buat pelampung. Sama orang meninggal dunia itu yantaziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabatihi ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya, keluarga, teman-temannya, sahabatnya. Ini beliaunya Haji. Dalam kiriman doa kita semua alhamdulillah girang gembira. Cirinya apa orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat ridho Allah? Nih malam buktinya. Banyak yang datang pada doain semuanya. Maka orang yang mau meninggal dunia, Israel udah ditulis catatannya. Oh, jatah-jatah ajalnya po. Diperintah sama Allah, hei Israel, sudah waktunya kau datang ke sawangan. Ngapain ya Rob? Cabut nyawa orang yang sudah kau tentukan hari ini ajalnya. Datang Israel mencabut nyawa orang itu. Nggak bisa nyabut sembarangan. Ternyata orang itu suka berbuat amal soleh. Ruhnya dicabut nggak bisa sembarangan. Laporan kepada Allah, ya Rob, dari mana saya mulai cabut nyawa orang ini? Orang ini rada sering berbuat amal soleh. Kebajikan selalu dia perbuat yang baik-baik semuanya. Kata Allah, kau coba cabut nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut. Ternyata berat bang. Diperiksa masih sehatnya di orang, mulutnya sering zikir, mulutnya sering baca sholawat, mulutnya nggak pernah menggunjing orang, ngata-ngatain orang, mulutnya fasih, nggak pernah janji-janji bohong, ya kan.
Nggak sanggup ya Rob dari mulut, nggak sanggup dari mulut, cabut nyawanya dari mata, dicabut ruhnya dari mata. Israel nggak sanggup. Laporan kepada Allah, ya Rob mohon maaf, matanya ternyata waktu diperiksa masih sehatnya, sering menangis di keheningan malam, sering sujud munajat kepada Allah, matanya sering lihat kitab waktu ngaji di majelis taklim, padahal dia nggak bisa baca kitab. Dia pelototin tuh kitab, ngikutin guru bawa kitab, dia bawa aja udah. Guru kebet, guru tutup, nyolek halaman berapa po, boleh kebet doang. Diliatin, didelengin tuh kitab dia. Nggak sanggup ya Rob, nggak sanggup saya, nggak sanggup ya Rob saya. Ya udah, cabut nyawanya dari tangan, dicabut ruhnya dari tangan. Berat juga po, ternyata tangannya pemurah, tangannya suka memberi, berbagi, nggak pelit, nggak medit, nggak koret, orangnya bubae sama saudara kesusahan dibantu sama dia. Ya Allah, makanya bang, kalau sholat Jumat biasain bawa duit di kantong koko. Jangan udeng-udeng doang kayak ban Vespa sorban nyengser sembahyang Jumat. Wah tasbih kayak biji pinang gede-gede buat bawa aja seret. Wah tromol masih jauh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak jauh lewat, alhamdulillah. Wiridnya beda-beda. Masjid kita kalau mau makmur sebenarnya kalau kita pada sadar aja nih bang, sadar aja nih, ini khusus orang laki po nih kalau sembahyang Jumat, masjid kita muatnya umpama 400 orang. Kalau kita pada sadar sholat Jumat bawa duit 10.000 aja satu orang, kali 400 sudah 4 juta tuh masjid dapat hari Jumat. Siapin 2 juta buat khotibnya. Lah khotib dikasih 2 juta dari Kemis udah nongkrong. Jarang-jarang kan makmur namanya, hidupnya pemurah, tangannya nggak pelit nggak medit. Makanya kalau ada orang kaya duitnya banyak dia pelit medit, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit, ntar juga liatin aja po, antepin aja liatin, ntar juga lama-lama duitnya habis dimakanin sama dokter. Iya habis udah po, dia berobat kena penyakit bisa diporotin sama dokter dah. Gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Emang enak duit banyak begini nangkrak aja. Makan disuapin, cebok dicebokin, ya udah kagak enak banget udah begitu. Anak kasurin jemur pagi-pagi dorong kursi roda 8:30 masukin lagi. Besok pagi jadi dorong lagi. Lagi dijemur lupa ngangkat anaknya kan. Main game aja anaknya di HP. 11:30 baru inget, ya Allah bapak belum keangkat ini. Pas 11:30 diangkat udah kaku kok. Ya Allah babanya udah ulet kering aja nangkrak. Ngenak. Ya kira duit dari dia sendiri hasilnya kali ya po ya. Iyalah ada harta sebagian yang kita punya, sebagian ada milik anak yatim, fakir, miskin, bagi orang-orang susah. Orang sering ngomong terima kasih ya, terima kasih. Itu makna terima kasih harusnya jelas, sering nerima juga sering ngasih, begitu manfaatnya. Begitu po aslinya. Ini kadang-kadang nerima doang, kagak mau ngasih-ngasih ya kan. Iyalah makanya sering nerima juga sering ngasih. Hidup berbagi enak. Ternyata Israel gak sanggup nyabut ruhnya dari tangan, dari kaki aja kata Allah cabut Israel buruan. Ternyata dari kaki berat juga Israel, nggak sanggup ya Rob, nggak sanggup. Ngapa lagi itu? Kakinya sering datang ke majelis ilmu, sering melangkah ke tempat yang baik, sering kumpul dengan para guru dan para ustadzah di majelis-majelis ilmu. Makanya 40 hari po sebelum kita meninggal dunia, Israel udah ngetes kita lewat kaki. Itu yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh. Di kaki tuh Israel lagi ngetes itu bang. Ditarik sama Israel, dilepas lagi diulur, ditarik lagi diulur lagi. Baik-baik yang kesemutan juga udah banyak ini malam. Israel lagi ngetes po. Ya Allah.
Mata, tangan, kaki, mulut, nggak ada yang sanggup Israel nyabut nyawanya. Laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf, mata, tangan, kaki, mulut, nggak ada yang saya sanggup, ruhnya saya cabut. Ya udah, kalau begitu kata Allah, kau masuk ke surga Israel. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawain, tempelin itu kalimat la ilaha illallah di depan mata orang yang lagi sakaratul maut. Dibawain sama Israel ibu sambil menghembuskan napas terakhir, dicabut, sudah datang waktunya, ajalnya tiba. Baca kalimat la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Matanya merah, mulutnya senyum. Marbot di masjid ngumumin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama, ya Allah, kedengeran sekampung, ya Allah Bang Udin meninggal, orang pada menyayangkan, ya Allah, datang takziah semuanya kita, saudara, teman, tetangga, dewan datang, dewan, Bu Dewan datang, Bu Dewan Ela datang, ngajak ajudannya, sama asprinya, ya Allah, RT ngikut, ya Allah, RW nyamper, ya Allah, barangnya Bu Dewan, iya, ditutupin kain putih yang jarang-jarang itu Bang Udin almarhum, disingkap sama Ibu Dewan, ya Allah, enak meninggalnya, senyum. Pulang Bu Hajah Dewan, ngobrol sama RT sama RW di jalanan pulang takziah, ngomong Bu Dewan, Pak RT, apa Bu Dewan, apa Bang Udin kayak kagak mati ya? Iya, meninggalnya enak, matanya merah, mulutnya senyum, kayak kagak mati ya. Itu ngapa ngomong pelan begitu? Lapar ini, belum makan saya. Alhamdulillah, orang banyak takziah, malam tahlil datang banyak orang yang doain. Kenapa? Orang baik. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil po? Dicekekin mulu saban malam sama dia. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Israel diperintahkan oleh Allah, Israel udah waktunya tuh, ajalnya akan tiba, cabut nyawa orang itu. Dari mana ya Rob? Jadiin satu aja udah. Dari mana? Mata, kaki, mulut, semua tangan, jadiin satu udah. Sewot banget Israel po, dia tarik kencang buat berebel. Wah ilah, itu orang yang dicabut, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya lidahnya keluar, matanya mangap, matanya melotot, lidahnya keluar. Bang, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, ya Allah Bu, ditutupin kain putih yang jarang-jarang. Dewan datang lagi, dewan mas apa aja datangin sama dia, biar supaya kagak hilang suaranya ntar. Ya Allah, datang lagi Ibu Dewan, nyampe Bu Allah pas disingkap sama Bu Haja Ela, kaget, Bu Allah ada uka-uka, serem meninggalnya. Oh Bu Dewan begerayasan, yang tahlil kagak yang datang Bang, pulang takut dimediin. Anaknya yang paling tua datengin, Amil, mana Amil ya, panggilin Amil apa buruan, mandiin bapak saya Mil, mandiin, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebegin pakai sabun, diteken perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut sama Amil yang mandiin, ibu, ada yang nanya dari atas, datang itu suara, ya bena Adam, aina badanukal qawim, hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang lu gak bisa berkutik apa-apa. Dibersihin mulut kita sama Amil, dibersihin ibu. Ya Allah, ada yang nanya lagi dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase,
Sekarang lu nggak bisa ngomong apa-apa. Rapi kita dimandiin ibu, dibungkus kita pakai kain putih, mata ditutupin pakai kapas, mata ditutup kapas, muka dipakein bedak, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai tiker, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal udah itu po. Itu kendaraan angker sedunia itu udah. Terus angker itu po. Supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong bismillah wa ala millatir rasulillah, diusung kita, dibawa, ditandu. Orang yang suka berbuat amal baik jalannya ringan, yang gak pernah berbuat amal soleh, berbuat jelek mulu, digotong ibu, dimasukin ke masjid mau disembayangin. Itu orang yang masih hidupnya gak pernah berbuat amal soleh, selalu berbuat maksiat. Pas mati jenazahnya digotong ke kuburan, itu teriak jenazahnya, ya wailah, celaka saya, celaka, jangan dibawa ke masjid. Ngapa? Saya masih hidupnya belum pernah masuk masjid. Ya Allah po, untung yang gotong kagak denger. Oh denger mah dilemparin udah kali. Digotong bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana bang? Gue mau pindah. Udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang yang 2 balik pulang. Keluarga nggak ada yang menemenin kita dalam kubur. Bini bang yang katanya sayang buat sama kita. Waktu pacaran berjanji, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Kita mati bini nggak ngikut nemenin dalam kubur. Kagak bakalan bang. Kalau kata saya kagak. Laki kita apalagi ya sedihnya paling 7 hari kita mati po. Dapat sebulan udah bisa nyanyi laki. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Ya Allah udah bisa nyanyi duda. Anak saya banyak Ustadz, pasti sayang sama saya. Ngikut dah dia ke kuburan ke dalam. Kagak bang, anak lagi. Sedihnya paling seminggu 2 minggu, dapat 40 hari dicari. Kemarin baba naruh girik di mana ya? Ya Allah, sertifikat hasil PTSL mana kemarin ini? Habis banda dimakanin sama anak. Teman saya banyak tat, saya punya teman CS kental. Wah, pokoknya dia baik banget sama saya, dah kemana aja berdua-duaan mulu. Pasti dia ngikutin saya dalam kubur. Kagak, temen biar kata CS kental bang punya rokok sebatang arang potes sebelah. Pas kita lagi diuruk kuburan kita, kencangan dia nginjekinnya. Biar padat ji, lu jangan balik-balik lagi ya tuh. Temen tuh bang, ya. Agak mau nemenin, agak dah. Harta saya banyak Ustadz, pasti ngikut temenin saya bawa. Kagak po bang, harta jangankan mobil yang mewah. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Motor mewah parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin, tiker ketinggalan di kuburan diambil. Kalau tiker ketinggalan ambil. Sampai tiker kita kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker? Yang masuk ke dalam kubur adalah amal kita. Po. Munkar Nakir belum berani nanya, datang malaikat rohmah lebih dulu. Malaikat rohmah ngomong, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Nggak punya pulpen saya malaikat, pakai telunjuk lu, nggak ada tintanya malaikat, ludah lu pakai, tintanya nggak ada, ludah lu pakai. Terus kertasnya mana malaikat? Pakai kain putihmu, tulis amal kebajikanmu semua di kain putih. Kita tulis. Tanggal 8 Agustus 2026 Sabtu malam minggu saya datang acara ke rumah Haji Deni haul maknya yang kedua. Saya ikuti dari acara pertama. Pembukaan baca Yasin, zikir, tahlil dan tahmid diiringi dengan pembacaan maulid sambutan, ada ceramah guru ambi. Habis ceramah guru ambi, tilek nungguin lama banget belum nyampe juga dia.
Akhirnya kan nyampe juga, baru nyampe belum juga minum kopi, belum apa-apa. Rokok sebatang baru diisep habis, baru setengah kita belum apa-apa. Udah dipanggil aja sama MC. Akhirnya Tile naik dah, si Tile lagi lah ceramahnya lama banget lagi, kita udah capek banget, pegel banget, mana belum makan, lapar. Kan kalau ceramah lama takut anyep bono makanan, kesian besek, wilah kerupuk takut pada ulet. Lagi lah ceramah lama agak lama emang sama aja, udah emang udah amplopnya dipleket, nggak mungkin dikeset lagi. Ngapa sih Po? Ini kan lagi nulis amal kebaikan. Selesai ceramah doa, habis doa saya dikasih besek makan, saya pulang. Saya kira laki saya belum tidur, udah tidur. Akhirnya dia mendusin bau-bau besek, akhirnya dia bangun. Akhirnya dia lapar banget makan, dia suapannya gede banget lagi, saya kagak keduman. Tulis amal kebajikan kita di kain putih. Malaikat rahmah pergi, munkar nakir nggak bisa nanya. Orang yang suka berbuat amal soleh, munkar berebut nanya sama nakir. Ngomong marobuka nggak sanggup kok. Marobuka agak sanggup ngomong emak doang. Nakir nanya, ngapa sih lu Kar ngomong agak bisa? Au nikir. Nah dia mah boleh CS-nya Po, karkir aja juga orang mah CS. Gue nggak bisa nanya, mulut gue lengket masa ini. Gantian Kar, gantian. Nakir nanya, gua ilah Allah, mau nanya marobuka nggak sanggup. Maksudnya mau marobuka. Laporan munkar nakir kepada Allah, ya Rob mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, tulisannya cakep semua di kain putihnya, amal baiknya bagus semua. Saya nanya nggak sanggup nanya, mulut saya lengket berdua. Kata Allah, siapa yang lu tanya itu? Romannya domisilinya orang Sawangan. Oh Depok, iya. Depok mana? Oh no, Jawa Barat. Jawa Barat mana? Indonesia lah. Dilihat, alhamdulillah. Udah jangan pakai lu tanya, biarin datang orang yang nemenin dalam kubur. Po bang, masya Allah tuh orang cakep, indah mukanya, wajahnya luar biasa. Datanglah tuh bidadari bang nemenin, hidungnya mancung, tangannya bengkok batang waru, wah betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, udah dia banget udah. Ya Allah, bibirnya aja kayak delima di belah 4. Kalau delima di belah 2 kegedean lah. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Kita ditemenin di kuburan sama orang yang cakep, bingung bang, nanya man anta lam aro fid dunya ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah ngeliat orang secakep anda di Sawangan di dunia, nggak pernah. Orang itu pun menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, Po, ya Allah ditemenin sama orang yang paling jelek. Wah, bingung kita, kaget nanya, man anta lam aro fid dunya akbah minka, siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang sejelek anda di dunia. Orang itu pun menjawab, ana amaluka su, akulah amalmu yang jahat yang nemenin kamu dalam kubur. Na'udzubillah min. Maka ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka orang kalau selalu berdoa buat yang meninggal, Bu, Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Jangan kau jadikan kubur mereka menjadi jurang dari api neraka. Tuh doanya. Makanya almarhumah yang kita haulin, girang dapat kiriman doa, kuburannya kayak ada AC-nya, masya Allah adem, kayak diangi-angi. Ngerti nggak diangi-angi Po? Adem tuh, bingung ininya dalam kubur. Ini ngapa? Ademnya tambah adem tiap hari. Kok ademnya beda? Dibisikin, anak lu no Haji Denny bikin acara haul doain ngumpulin orang. Oh, balik doain lagi orang tua yang di dalam kubur. Gue doain dah si Haji Denny biar berkah anak gua, panjang umur, murah rezeki, biar pada akur sama saudara. Biasanya kalau orang udah meninggal dunia, emak bapak banyak, saudara enggak pada akur. Namanya satu perut, ada aja anak yang nyingsal, yang rada gedeg, yang agak
bener ada aja namanya satu perut sama po di mana-mana juga, bukan di Depok doang, di kampung saya satu perut kita sedara kandung ada aja tuh ya yang melengkar yang agak demen aja sama kita ada aja banyak yang begitu mau udah biasa itu mah ujian apalagi saya emak anak 15 cing semuanya perempuan saya doang laki dewek. Baba udah 20 tahun meninggal dunia. Kalau mau bikin haul kan kita rapat dulu. Po lu bagaimana ini? Ya elah elah lu pakai nanya gua bikin haul. Emang lu tahu sendiri abang lu kerjanya. Ya elah gajinya 2,4. Tanggal 2 gajian, tanggal 4 koma. Kan bingung. Ya apalagi saya. Laki saya emang gajian belum kerja kagak. Lah bagaimana mau gajian kerja kagak. Ada aja bang, iya. Tapi kalau jangan kecil hati ngurusin orang tua, ada rezekinya dibalas lebih dari Allah. Yang kita keluarin lebih dari apa yang kita keluarin. Maka manfaatnya haul, girang yang dihaulin. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Haji Deni sama keluarga, empoknya, abangnya kumpul jadi satu rapat jauh-jauh hari. Mau bikinin haul orang tuanya, emaknya. Begitu rapat, Masya Allah. Dalam rapat dibuka, begini nih po. Cing, kita udah to the point aja ya. Mau haulnya ini barangkali empok yang punya duit ya kumpul. Ya Ji biarin dah urusan anak yang pertama, kedua ngomong urusan tenda sound system gua dah biarin itu mata gua yang ngeluarin gua yang bayar. Terus makan catering siapa? Gua, anak lagi yang nyatu nyeletuk. Ponakan ngomong terus bagaimana? Itu hadroh siapa yang bayar ntar yang ngisi. Muanya ustad-ustad ya udah. Nah, terus kira-kira ngundang siapa ini ceramah? Udah tile aja tuh kata Haji Den nih. Tile mah gampang dia. Ntar bagaimana urusan tile ntar itu lu ngasihnya. Udah ntar urusan saya dia mah paling juga 30 juta jadi. Contoh, po ini orang ngasih contoh lagi. Contoh kan biar cocok kalau kasih contoh. Tuh ya Allah ada ponakan nyeletuk mang. Mohon maaf ini mang. Saya emang belum kerja. Saya nggak bisa bantuin duit emang buat haul uak. Nah haulnya neneknya uak. Oh ya udah. Terus bagaimana? Biarin dah. Saya mau bantuin gelar-gelar tiker aja ntar kalau acara. Yang bantuin gelar-gelar tiker tuh pahalanya dapet. Jangan kecil hati. Apalagi ngomongin emak po. Kita kalau udah ngomongin emak. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya. Buat nebus jasa kedua orang tua kita. Kagak bakal ketebus. Apalagi emak. Ini kalau udah ngomongin emak po. Hati udah mata udah mengguru juga air mata. Kenapa? Ya Allah emak jasanya bapak orang tua kita. Makanya kita dulu masih kecil masih sekolah itu dibilangin sama emak bapak kita. Ntar lu tong bakal ngerasain lu jadi orang tua. Tapi lihat orang-orang tua dulu hidupnya sederhana tapi keyakinannya tinggi. Anak banyak kagak ngerasa susah. Semua dibiayain, semua disekolahin. Luar biasa. Kenapa? Karena prinsip orang tua kita dulu tuh begitu. Tong, baba lu cuma jadi RT. Lu jadi camat tong. Baba lu cuma tamat SD. Lu kudu sarjana tong. Baba lu tukang tambel ban. Lu kudu punya pabrik ban. Biarin nih bapak lu. Pala jadi kaki. Kaki jadi pala. Asal lu tetap sekolah. Tuh orang tua dulu cing. Bapak tuh. Makanya orang tuh berkah. Kalau lebaran anaknya banyak. Pada nyampe. Datang segeroyokan. Ada yang bawain duitnya. Duit 1 juta buat beli sirih nih. Sirih sampai 1 juta. La ilaha illallah. Babanya dibeliin tembakau. Bapak kan suka ngerokok tembakau nih. Bapak 1 juta buat beli bako. La ilaha illallah tembakau 1 juta. Dikumpulin anak 15 dapat 20 juta girang. Kasihnya lu nih hadiah dari anak lu tuh. Lebaran berkah banget lu dapat 20 juta tuh. Itu emak nangis aja. Kok nangis lu bukan girang? Gue nyesel bang. Nyesel ngapa? Nyesel bikin 15. Kalau ke tahun begini gue bikin 30 kayak 25. Lakinya ngomong somplak bisa lu Ji. Ya Allah berkahnya nggak ada po. Ngurusin orang tua. Guru saya bilang apa? Berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang udah nggak ada. Jangan kita dikit-dikit ngeluh. Lihat orang tua dulu po, dikit-dikit jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beliin motor buat anak, bikin warung buat anak, ngasih modal buat anak apa-apa buat anak. Jarang anak buat orang tua. Ayo dah. Ini ceramah kalau lapar emang begini gua. Mana meja sama bangku jauh banget, susah banget.
Kita ngambil airnya rada era banget. Iya tenang. Ya Maji. Ya. Inilah. Buan aus lah. Lah orang ngomong, po aja tawa aja aus, apalagi saya yang ngomong. Ya, ini kasih larutan ini. Aduh, cap kaki 3 belum dibuka lagi nih bang. Tolongin apa ya? Aus. Makasih Bang Haji. Allah. Bening banget ya. Panas dalam po. Iya, saya kalau panas dalam saya keluar aja. Orang di dalam panas. Alhamdulillah enak. Baru kali ini larutan launya tisu. Tutorial minum air larutan pakai tisu tuh dimasukin kemari direndam peres dah gitu po. Impo mah kecayaan. Tawa aja po daripada po puyang mikirin pajak naik mulu ya kan, apa jadi pajak gini udah tawa aja tawa. Mikirin laki lah kagak pulang-pulang udah tawa aja, ngapain laki hitam mah biarin aja udah, jangan pakai didoain, laki hitam didoain ya Allah putihkan laki saya bah. Biarin udah hitam yang penting keras tuh, keras kemauannya ibu ya Allah. Nih ngomongin orang tua bang, jangan kayak bocah kampung saya po lah, babanya mati bang, kan tahlilan tuh tiap malam ya, itu malam ke-6 lagi ngeluh aja sama saya. Ya Allah guru ngapa kepala puyeng banget ini, ilah ilallah tiap malam gadang mulu, ilah ilallah mana besok malam ke-7 lagi belum kelihatan duit ini tahlil ini ngurusin aki-aki lagian aki-aki pakai mati, jangan kata gitu. Lah saya marah kesel, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu baru 7 malam ngerawatin begini capeknya, bapak lu berapa tahun, lihat siang malam, lihat bapak lu pala jadi kaki jadi pala, berangkat gelap pulang gelap, buat siapa? Buat kita anaknya bang. Kita nggak tahu dari mana tuh duit yang utang-utang sama orang, buat siapa? Buat kita, yang penting kita sekolah. Makanya orang tua dulu prinsipnya biarin tong bapak lu bego, asal anak gua jangan bego. Asal anak gue jangan kayak gue mau orang agak sekolah, nggak makan bangku sekolahan, lu biar sekolah, jangan sampai lu kayak gue. Tuh orang tua dulu po, prinsipnya luar biasa, kenceng buat didik anak. Makanya jasanya kalau dihitung-hitung kagak bakal kehitung, po kita tebus nih kagak bakalan ketebus. Jasa bapak kita, emak kita, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, bener kan? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Emak udah tua, anak dilemba-lemba sama anaknya, sono aja nyak ngikutin mpok ono, ngikutin abang ono. Ya Allah mana mau berani ngurusin emak, tidur pok nyak di rumah. Saya kan anak laki atu-atunya, nenek-nenek udah pakai pampers, makanya saya kalau makin pampers saya meremnya mana kakinya. Tong pampers gue udah banyak ini, ya Allah matanya udah kurang, awas nyak di rumah. Saya pok ingat ya Allah dulu gue begini nih diurusin, dulu gue masih kecil emak lagi enak-enak makan gue berakin, bener bu? Tuh ya Allah emak udah tua, jadi pok disitulah ngerasa ya Allah nyak biar sehat, nyak biar sehat, nyak ada apa-apa ngomong tong pampers gue habis lu beliin, ya Allah bu. Nyak emang ikut sama saya ngikut menyak di rumah. Yang lain kan empok saya udah pada punya laki, dia pada bawa lakinya, pada pindah udah di rumah tinggalnya. Masya Allah, makanya saya bilang, pok kalau gua keluar acara, lu pada nginep apa sini nih, buat temenin nenek-nenek. Saya kata gitu. Kenapa? Ingat bu, dulu kita begini masih kecil, hebat. Apa bapak kita nggak hebat? Bu, hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Jangan salah. Wah, menjarang-jarang bang. Iya, biangnya langsung dirawat, tahu sendiri. Hebat, sehebat-hebatnya emak kan ada capeknya. Tengah malam punya anak kecil, nangis saja, belum tidur. Ya Allah matanya melotot aja. Emaknya udah capek, ya Allah, baba lo kemana sih? Lo gantiin apa gue ini? Gue udah pegel banget mata, gue udah ngantuk, batin udah sengkleh banget. Lu apa orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kayak ini bocah biar tidur. Tuh bapak mengakal banyak. Dia keluar rumah, nongkrong di pinggiran jendela. Sambil nongkrong, emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing tuh di samping.
Tidur ya tayang, ada anjing di samping, tapi digigit sama anjing tuh. Akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal kan bapaknya yang dianjing-anjingin. Sampai segitunya orang tua tuh buat anak. Ayo dah kagak nemu. Kita, Bu, kita kadang-kadang aneh bang, ziarah kemana aja nyampe. Nyewa bus kita lakon-lakonin ngutang-ngutang. Oh, keramat anu motong kambing sampai 5. Emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Saya bukan orang-orang yang anti ziarah, saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, nya sama baba dulu. Di situ keramat kita. Oh, keramat anu motong kambing sampai 5. Emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang berak kapuran, boro-boro dipotongin. Najong banget dah. Main ke rumahnya, boro-boro bawa tentengan, bawa makanan. Main numpang mindo rumahnya. Nyak, mindo apanya? Ada makanan apanya? Lauk apanya? La ilaha illallah. Niatnya pakai cincin, habis cincin emaknya jerorod. Sial, diangkalan batu anaknya. Minjem apa perlunya cincin jerornya, entar bisa saya ganti. Kagak bakalan. Minta ya minta, minjem ya minta. Begitu sama dia. Iya, emang kebanyakan minjem mulu, malu dia. Minjem, lu kagak ganti. Ya udah, minta ya minta, minjem ya minta. Dia juga padahal. Nih, sama baik. Di kampung saya begitu Pok. Makanya ya Allah, jangan pernah sakitin hati emak. Emak kan pernah ngomong, Neng, emak beranakin Neng, beranakin elu tong. Sakitnya pilihan diantaranya. Kalau nggak hidup mati sakit. Apa kata emak? Lebih sakit lagi dari ngelahirin apa? Ketika emak sudah dibentak sama anak. Ya udah. Kayak dirorot Pok. Nenek mengkotok kali matanya. Ya Allah Pok. Kita masih kecil diajarin ngomong sama orang tua. Dari mulai cadel ngomong diajarin begini-begini. Udah bisa ngomong malah kita maki-maki emak bapak kita. Kagak bakalan hidup berkah. Kalau mau durhaka sama orang tua. Makanya nyiapin anak yang bener. Kalau anak bener insya Allah Pok pinter. Makanya di situ ditulis apa? Jelas hadisnya. Waladun solihin yad'ulah, anak yang soleh yang doain. Maka disuruhnya nyari anak soleh, bikin anak soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang Pok, kerjanya minter-minterin orang tua. Banyak kan begitu. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya dibikin ada 4. Bocah pinter. Akhirnya karena paling tuaan, warisan banyak kan dapatnya. Adanya dikalah-kalahin sama dia, dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusur lagi gue nih gara-gara dia. Akhirnya lama-lama kuburan engkong dia jual, tuh bocah pinter tuh. Ditegur sama temen, itu kuburan lu jual. Enggak, gue ngejual kuburan, gue jual tanahnya. Ya, tapi ada kuburannya lah, kuburannya bukan gak jual, jangan ikut juga kejual lah. Tuh orang bocah pinter Pok. Makanya jangan sampai, makanya orang tua dulu lihat Bu, anaknya benar semuanya. Bego-bego nggak sekolah tapi bener, mendingan bego bener bang daripada pinter kagak bener. Diajak ke mall kagak mau, dibeliin motor nggak mau, temenan nyetuk, lu bego amat dibeliin motor nggak mau, menyalu sama baba lu nggak, biarin gue sih dikatain bego, yang penting gue menjagain emak gue di rumah, kalau disuruh ke warung gue berangkat sama emak. Tuh bego, emaknya dibawain buah sempurna sakit, belakang depan belakang sampai panasan Pok. Teriak panas neng, panas neng, emak kepanasan, diambilin payung sama dia. Tuh si bego, emak diborin balsam kepanasan, dibawain payung. Emak panas ya mak, ini payung mak, emang panas matahari. Saking begonya tapi bener bang, makanya gitu kita nih Bahaul membuktikan bukti tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Nggak pernah lupa dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Selalu doain. Selesai sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Minimal itu yang kita baca Fatihah ada tuh. Makanya emak bapak kita arwahnya, ruhnya ketika itu sudah meninggal dunia, ruhnya pada nyampe bang, pada datang. Kapan dia pada nyampe ruh emak bapak kita yang udah meninggal dunia? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Tuh emak bapak kita ruhnya pada nyampe ke rumah kita. Ngapain? Niat anaknya, doain apa kagak. Kalau dikirimin Fatihah, dibacain surah Yasin, pahalanya sampai girang. Alhamdulillah, senyum balik doain buat kita yang masih hidup.
Jangan harap kita meninggal dunia, anak kita itu bisa doain kita. Jangan harap. Kenapa jangan diharapin doa anak-anak kita pada doain kita? Karena sekarang aja kita udah nggak mau doain orang tua. Jangan harap kita didoain mati sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain emak bapak kita yang udah kagak. Insya Allah kalau kita doain hari ini emak bapak kita, dan kita meninggal dunia, anak kita pun pada ingat sama kita, doain kita semua, ngirimin Fatihah, dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Nih haul bermanfaatnya, pertama buat orang yang dihaulkan, yang kedua haul bermanfaat buat orang yang bikinin haul, dan yang ketiga bermanfaat buat orang yang datang haul. Hari ini kita semua, saya datang kemari, ini ada manfaatnya. Diingatkan kembali bahwa kita pasti nyusul seperti almarhumah yang kita haulkan malam ini. Cuman kita nggak tahu kapan dan di mana bakal meninggal dunia. Maka kita lagi hidup, lagi ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Tuh judulnya Sorga dan Neraka. Yang nyanyi Subro Al-Farisi, yang matanya buta kayak kacamata. Tuh channelnya ada Subro Al-Farisi. Ya enggak? Nonton tuh judulnya Sorga Neraka. Bu, ya Allah, itu lagu peringatan buat kita. Nih kita haul malam ini datang bang, diingatkan kita pasti bakal mati. Umur umatku kata Rasul rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Rasul 63, Rasulullah Nabi Muhammad jatahnya cuma 63, tinggal di dunia. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Sebulan lagi. Untung-untung dapat bonus. Kita pengen dapat bonus, mumpung masih sehat ada kesempatan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Teng terereng. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya Allah, dalam lagu ini po, dalam lagu. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Ting terereng. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ya Allah. Au kama qala Roma Irama Fidang Dutihi, volume ke-12 soneta. Lagunya lagu-lagu dakwah, salah satunya lagu cinta, judulnya Citra Cinta. Buka di YouTube. Punya paketan? Paceng, paketan goceng agak bisa. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita doain Nyahaja Umi Sati ya. Umi Sati senantiasa diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup Allah kasih sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah, sehingga kita bisa melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan dilarang kita bisa menjauhkannya, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan sehat Bang Denny, Bang Haji Denny beserta keluarga semuanya sehat, berkah pokoknya ngurusin orang tua. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin malam ini yakin seyakin-yakinnya dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih, mohon maaf Bang Haji Denny, saya datang agak telat karena memang hari ini tadi empok saya yang nomor 2 hajatan, anaknya yang keempat yang bontot ngawinin cewek lagi, jadi saya jadi pengejek dulu sono tadi ya bentar ya langsung dah kemari ya doang ya, jadi saya kagak tinggal kagak enak ya mau enak namanya, lu mau kemana sih gitu loh ya lah pergi po, wah kagak enak ini udah terima DP akhirnya jadi berangkat juga dah ya. Makasih ya Bang Haji Denny ya, jangan dianggap bercanda ini ya, dianggap serius saja insyaallah ya. Udah lapar banget Bang ini saya, abang enak udah dapat gitu, saya belum makan ya, kalau ada siapin ya Ji ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Bukan ngingetin, ini mah ngasih tahu doang, takut kelupaan ya. Ada ya, terima kasih, mohon maaf Ibu Bapak ya, banyak salah banyak kurang ya. Terima kasih yang udah nge-like semuanya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Pokoknya jangan lupa di channel di bawah ini tuh ya, jangan lupa pokoknya jangan kemana-mana, kita ketemu di waktu dan kesempatan. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan, maksud hati memeluk gunung apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih banyak, mohon maaf ya, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya, kalau ada kalau ada ya, biasanya ada. Itu aja yang dapat saya sampaikan, banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Kide El Bagir.